Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Kurnia, NPM 1811010204. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari komputer, printer, dan juga perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan. Informasi dan data dapat bergerak melalui kabel atau tanpa kabel, sehingga pengguna komputer dapat bertukar data ataupun dokumen dan dapat mencetak pada printer yang sama dengan menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Di dalam sebuah jaringan diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama client server. Client server di mana server bertugas murni untuk menyediakan fasilitas dan client bertugas untuk menerima fasilitas. Salah satu kelebihan dari client server yaitu kecepatan aksesnya ini lebih tinggi karena penyediaan fasilitas dilakukan oleh satu server. Salah satu kekurangan dari client server yaitu apabila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan akan mengalami gangguan. Jaringan yang kedua yaitu peer-to-peer, di mana server di sini tidak bertugas murni sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga dapat berfungsi sebagai workstation atau penerima fasilitas. Nah, salah satu kelebihan dari peer-to-peer yaitu antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya ini dapat berbagi fasilitas yang dimilikinya. Salah satu kekurangan dari peer-to-peer yaitu troubleshootingnya ini relatif lebih sulit karena setiap komputer diharuskan memiliki kemampuan dalam sebuah komunikasi yang ada. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hovifah Nur Fitriani. Saya Hovifah Nur Fitriani akan menjelaskan tentang histori jaringan komputer. Jaringan komputer dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer untuk membentuk jaringan organik. Program ini diberi nama ARPANET. Tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang terhubung. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. Di tahun 1973, jaringan komputer ARPANET dikembangkan untuk di luar Amerika. Computer University College di London adalah komputer pertama yang berhasil dikembangkan. Pada tahun 1978, sudah lebih dari 100 komputer yang berhasil dikembangkan di ARPANET. Pada tahun 1979, ada 3 orang ahli komputer menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama Newsnet. Tahun 1981, French Telkom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi, yaitu di mana seseorang bisa menelpon dengan menghubungkan ke video link. Pada tahun 1981, dibuatlah Transmission Control Protocol atau TCP dan IP. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUnet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara seperti Inggris, Belanda, Denmark, dan Swiss. Di tahun 1984 dikenalkan Domain Name System yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan ini sudah mencapai 1000 komputer. Di tahun 1987 sudah mencapai 10.000 komputer, dan di satu tahun kemudian sudah mencapai 100.000 komputer. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang diberi nama WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang terhubung sudah mencapai 1 juta komputer. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1990-an di Amerika. Program ini awalnya hanya memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersamaan untuk mengerjakan sebuah proses tanpa memerlukan waktu yang banyak. Maka dibuatlah proses beruntun sehingga beberapa program bisa dijalankan secara dalam komputer dengan kaidah antrian. Di tahun 1990-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptalah sebuah superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa terminal. Maka dibentuklah sebuah konsep distribusi proses atau TSS. Memasuki tahun 90-an, setelah makin banyak pekerjaan dan juga makin besar harga komputer atau makin mahal, maka dimulailah digunakan konsep proses distribusi tersebut. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai
beragam, dari mulai menjalankan proses secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu mulailah dikembangkan yang namanya jaringan lokal, yaitu LAN. Demikian pula ketika internet mulai dikenalkan, maka sebagian besar LAN yang didirikan sendiri menjadi terhubung, maka terbentuklah sebuah jaringan raksasa yang namanya WAN. Perkenalkan, nama saya Nuzul Nabila. Saya di sini akan menjelaskan manfaat jaringan komputer, yaitu yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Di dalam perusahaan atau organisasi ini memperoleh beberapa keuntungan, yaitu reliabilitas yang cukup tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media berkomunikasi. Dengan menggunakan jaringan komputer akan memberikan reliabilitas tinggi, yaitu jika sumber-sumber alternatif pengganti terjadi masalah, maka salah satu perangkat lainnya bisa menggantikannya. Lalu, komputer yang kecil memiliki rasio atau kinerja yang lebih baik dibandingkan komputer yang besar. Contohnya komputer mainframe. Komputer mainframe ini kecepatannya kurang lebih 10 kali lipat dibanding komputer pribadi atau komputer lainnya. Pada komputer mainframe, harganya cukup lebih tinggi dibanding komputer lainnya. Sebuah jaringan komputer mampu bertindak sebagai media komunikasi yang baik. Maksudnya, jika pegawai di perusahaan itu terpisah jarak yang jauh, maka dengan jaringan mereka berdua bisa kerjasama dalam menyusun sebuah laporan. Yang kedua, jaringan untuk umum. Untuk umum ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama akses, yang kedua komunikasi orang ke orang, yang ketiga hiburan interaktif. Ada berbagai macam, yaitu jika kita memperoleh berita-berita di koran, kita bisa menyediakannya di dalam komputer dengan melalui internet. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pemesanan dengan menggunakan internet. Bisnis juga bisa digunakan di dalam komputer atau disebut elektrokomerse. Dengan menggunakan internet, kita juga bisa menggunakan komunikasi orang ke orang, disebut email. Email ini sudah dipakai oleh jutaan orang. Yang ketiga, masalah sosial atau jaringan. Masalah ini terdiri dari etika dan politik. Internet telah masuk ke dalam segala penjuru masyarakat yang cukup luas. Dengan adanya masalah yang sangat menarik perhatian orang-orang seperti politik, agama, dan seks, tentunya orang-orang ada yang acuh dan sebagian lagi menerima informasi, entah itu informasinya benar atau tidak. Tetapi kita sebagai kaum mahasiswa, kita harus menyaring informasi dengan pintar dan memilah-milah apakah informasi tersebut benar atau tidak. Muhammad Rifki Nugroho, NPM 1811010045. Selanjutnya macam-macam jaringan komputer. Yang pertama itu tuh local area network. Yang kedua metropolitan area network. Yang ketiga wide area network. Yang keempat jaringan tanpa kabel. Nah, yang pertama itu local area network local area network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Jaringan ini sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi atau workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer, scanner, dan saling bertukaran informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik, yaitu ukuran, teknologi, transmisi, dan topologinya. Yang kedua, metropolitan area network. Metropolitan area network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dari yang pertama itu, lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan lainnya. MAN dapat mencakup kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN biasanya hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switch yang berfungsi untuk
mengatur paket melalui beberapa output kabelnya. Adanya elemen wedging merupakan rancangan menjadi lebih sederhana. Yang ketiga itu Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Yang keempat, jaringan tanpa kabel. Komputer mobile seperti komputer netbook dan personal digital assistant (PDA) merupakan cabang instruksi komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Banyak pemilik jenis komputer tersebut yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN. Tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable. Walaupun jaringan tanpa kabel dan sistem komputasi yang dapat berpindah-pindah seringkali berkaitan erat, sebenarnya tidaklah sama. Komputer portable kadang-kadang menggunakan kabel juga, yaitu di saat seseorang yang sedang dalam perjalanan menyambungkan komputer portable-nya ke jack telepon di sebuah hotel, maka kita mempunyai mobilitas yang bukan jaringan tanpa kabel. Sebaliknya, ada juga komputer-komputer yang menggunakan jaringan tanpa kabel tetapi bukan portable. Hal ini dapat terjadi di saat komputer-komputer tersebut terhubung pada LAN yang menggunakan fasilitas komunikasi wireless atau radio. Meskipun jaringan tanpa kabel ini cukup mudah untuk dipasang, tetapi jaringan macam ini memiliki banyak kekurangan. Biasanya jaringan tanpa kabel mempunyai kemampuan 1-2 Mbps saja, yang mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaringan berkabel. Lalu kesalahannya juga seringkali lebih besar, dan transmisi dari komputer yang berbeda dapat menggunakan satu sama lain. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini ada 6 jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Dalam topologi bus ini, linear bus layout ini termasuk layout yang umum, di mana satu kabel utama menghubungkan setiap simpul. Lalu masing-masing simpul dihubungkan ke simpul lainnya, kecuali mesin di salah satu ujung kabel yang masing-masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. Keunggulan dari topologi bus ini adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Lalu titik kelemahannya, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Lalu yang kedua ada topologi bintang. Topologi bintang ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konfigurasi dari mode tengah ke setiap node atau pengguna. Pula kelebihan topologi bintang ini, yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Lalu yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan penggunaan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahan dari topologi bintang ini yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Lalu yang ketiga ada topologi cincin. Topologi cincin ini adalah jenis jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya, sedemikian hingga membentuk jalur yang membentuk cincin. Pada topologi ini, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan titik jaringan. Yang keempat ada topologi mesh, yaitu topologi atau suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jenis titik. Akibatnya, dalam topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelemahan yaitu yang pertama, hubungan decided link menjamin data langsung dikirim ke komputer dengan tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya sehingga lebih cepat untuk di-sharing. Yang kedua, memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada kondisi komputer A, maka komputer lain masih dapat terhubung. Yang ketiga, yakni privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Meskipun demikian, topologi mesh ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, yakni
membutuhkan banyak kabel dan port. Yang kedua, hal tersebut sekaligus juga mengindikasi bahwa topologi jenis ini karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung. Yang ketiga, banyaknya kabel yang digunakan. Lalu, topologi yang selanjutnya yakni topologi pohon. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda. Hierarki yang lebih rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki yang tinggi. Titik topologi ini ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Lalu ada topologi linear terakhir, yakni jaringan komputer dengan topologi linear ini bisa disebut dengan tipe linear bus yang umum, yakni satu kabel utama menghubungkan titik-titik koneksi komputer yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan T-konektor. Keunggulannya yakni hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak putus kendali, dan penambahan maupun pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi lain. Lalu kerugian dari topologi ini yakni deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, dan kecepatan menurun bila jumlah pemakaian bertambah. Perkenalkan, nama saya Sabrina, NPM 1811010110. Nah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman-teman saya dengan materi database atau basis data. Nah, setelah kita ketahui, salah satu kelebihan dari jaringan komputer adalah kita dapat mengakses data dari komputer satu ke komputer lainnya. Hal ini disebabkan karena terdapat database atau basis data yang menyimpan data di server. Nah, basis data ini adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis. Nah, alasan perlunya database atau basis data karena dia terdapat menyediakan informasi yang akurat, tepat waktunya, dan relevan. Yang kedua, bahasa basis data itu terdiri dari dua bahasa, yaitu data definition language dan yang kedua data manipulation language. Nah, yang ketiga yaitu adanya objektif basis data. Nah, objek basis data ini seperti kecepatan dan kemudahan, terus itu keamanannya, terus itu kelengkapan, efisiensi ruang penyimpanan, kebersamaan pemakaian, dan itulah dari objektif penyimpanan data. Materi terakhir akan dijelaskan oleh saya, Tasya Sofiana, dengan EPM 1811010043. Materinya adalah software basis data. Yang pertama ada Microsoft SQL Server. Ini merupakan sistem manajemen basis data. Pada produk Microsoft, bahasa query-nya adalah Transact SQL, yang merupakan implementasi dari SQL, standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Fitur yang ada di sini adalah kemampuan untuk membuat basis data mirroring dan clustering. Yang kedua, Oracle Corporation adalah suatu perusahaan pengembang sistem manajemen basis data, perangkat lunak untuk mengembangkan basis data, perangkat lunak manajemen perhubungan pelanggan, enterprise resource planning, dan perangkat lunak manajemen rantai pasok. Oracle Corporation dibuat pada tahun 1977. Yang ketiga adalah Firebird. Ini sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Fitur ini berjalan dengan baik di Linux, Windows, maupun pada jumlah platform Unix. Firebird diarahkan dan di-maintain oleh Firebird SQL Foundation. Ini merupakan turunan dari interbase versi open source-nya milik Borland. Yang keempat adalah MySQL. Ini adalah manajemen basis data yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL ini adalah implementasi dari sistem manajemen basis data yang didistribusikan secara gratis. Jadi setiap orang dapat mengaksesnya, tapi tidak bisa dikomersialkan. Yang terakhir adalah Microsoft Access. Ini merupakan salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft Office. Microsoft ini adalah ditujukan untuk pengguna rumahan karena bahasanya mudah dimengerti. Terus awal perkembangan Microsoft Access itu dirilis pada bulan November tahun 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi 2-nya tahun 1993. Nah, di situ saya di dalam makalah sudah menjelaskan, saya sudah menuliskan perkembangannya dalam bentuk tabel, bisa kalian cermati. Nah, Microsoft Access ini bahasanya itu menggunakan bahasa VBA dan makro, di mana ini tuh gampang untuk dirubah statement-statementnya menjadi SQL. Nah, ini tuh dapat dirubah dengan mudah sehingga dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.